Bab 410. Ingin mengenal. Kalista Ye menatap datar ke arah Jerry Yang, tatapannya masih penuh kesombongan. Aku datang ke Jiangsu kali ini karena sebuah misi. Kalista Ye tiba-tiba berujar. Jerry Yang tentu tahu apa misi yang dibicarakan Kalista Ye. Sebelumnya saat Kalista Ye baru tiba di Jiangsu, ia terus mencari penguasa Jiangping. Hanya saja tidak ada orang yang bersedia memberitahunya penguasa Jiangping adalah Jerry Yang. Dalam kompetisi bela diri hari ini, Jerry Yang menjadi pemenang terakhir. Tidak hanya Jiangping, bahkan Nanyang ada di tangannya juga. Dengan statusnya saat ini, tidak ada keluarga kaya kota Yan yang berani mengabaikan keberadaannya. Melihat Jerry Yang tidak bicara, Kalista Ye mengangkat alisnya lalu berujar, keluarga Ye memutuskan menjalin hubungan denganmu melalui pernikahan. Karena kamu adalah suami putriku, maka kamu juga sebagai menantuku. Mulai hari ini, kamu juga sebagai salah satu anggota keluarga Ye. Dalam beberapa hari, keluarga Ye akan mengatur orang ke Jiangsu. Pada saat itu, kamu harus bekerja sama. Perawakan Kalista Ye sangat tinggi, meskipun sudah tahu identitas dan status Jerry Yang saat ini, namun nada bicaranya tetap sangat mendominasi. Ini adalah kesan pertama, ketika Kalista Ye pertama kali bertemu Jerry Yang, ia merasa Jerry Yang tidak pantas untuk lesikin, dan hatinya memandang rendah terhadap Jerry Yang. Sekalipun sekarang ia tahu identitas Jerry Yang, posisi Jerry Yang di hatinya tidak berubah sama sekali. Mungkin, jika penguasa Jiangping yang ia cari selama ini adalah orang lain, ia masih akan memperlakukannya dengan sopan dan menurunkan gaya arogannya. Apakah kamu sudah selesai bicara? Terus menunggu Kalista Ye usai bicara, Jerry Yang dengan santai bertanya. Kalista Ye mengerutkan kening dan berujar dengan tidak senang, apakah kamu tidak menunjukkan apa-apa? Menunjukkan apa-apa? Jerry Yang tersenyum sinis, apakah kamu tahu? Gayamu yang sangat arogan itu. Benar-benar mengira kamu adalah ibu kandung Lesi, bisa begitu sombong di depanku. Selama 20 tahun lebih Lesi lahir di dunia ini, apakah kamu sudah memenuhi tanggung jawab sebagai seorang ibu? Sekarang tahu ia berguna, langsung datang padanya. Hak kamu dari mana melakukan ini? Jika aku tidak menebak salah, sebelumnya kamu berusaha ingin aku meninggalkan Lesi, karena ingin memperkenalkannya kepada penguasa Jiangping yang selama ini kamu cari, kan? Selain hubungan darah, apa yang telah kamu berikan pada Lesi? Suasana hati Jerry yang berubah menggebu, dan suaranya kian membesar. Kata-katanya seperti pisau tajam yang menusuk hati Kalista Ye dengan ganas. Pertanyaan yang menusuk hati berturut-turut keluar dari mulut Jerry yang membuat hati Kalista Ye bergetar. Hingga saat ini ia baru menyadari keberadaan seperti apa yang ia hadapi. Seorang pemuda yang dapat dengan mudah membunuh master peringkat 9 di asosiasi bela diri, bagaimana mungkin takut dengannya? Namun mengingat Lesikin adalah putrinya yang ia kandung selama 10 bulan, sedangkan Jerry yang hanyalah suami Lesikin, rasa takut di hatinya pun berkurang banyak. Aku yang memberikan nyawa kepada Lesikin, mengapa aku tidak memenuhi syarat menjadi ibunya? Awalnya aku ingin memisahkan kamu dan Lesi dan membiarkannya bersama penguasa Jiangping, bukankah demi kebaikannya juga? Jika kamu memberitahuku dari awal kamu adalah penguasa Jiangping, apakah aku akan menghalangi kalian? Lagi pula kamu memang adalah penguasa Jiangping, semua hal yang aku lakukan, bukannya membiarkan Lesi bersama denganmu. Kalista Ye berdebat dengan kedua netranya yang memerah. Hehe. Jerry yang terkekeh sambil menggelengkan kepalanya, wanita seperti ini yang berasal dari keluarga kaya raya, memiliki standar yang sangat tinggi terhadap orang lain, namun dirinya juga tidak bisa menggapai. Bagaimana mungkin bisa mengakui kesalahannya? Jika bukan karena kamu melahirkan putri yang begitu baik seperti Lesi, sesuai apa yang kamu katakan sebelumnya, aku juga tidak akan melepaskanmu. Sebelum aku berubah pikiran, aku menyarankanmu lebih baik cepat pergi dari sini. Nada bicara Jerry yang sangat dingin, tanpa emosi apapun. Kalista Ye melototkan kedua netra, dan berujar dengan marah, kamu ingin mengusirku pergi. Bahkan kamu memiliki niat membunuh terhadapku.
Aku adalah ibu kandung Lesi dan juga sebagai ibu mertuamu. Bagaimana boleh kamu mengusirku? Mengapa tidak? Jerry yang tersenyum sinis, sekarang aku yang melakukan keputusan di Provinsi Jiangping dan Nanyang. Percaya atau tidak, satu kalimatku dapat membuatmu tinggal di Jiangsu selamanya, bahkan keluarga Ye tidak dapat mengetahui apa yang terjadi. Kata-kata Jerry yang penuh dengan ancaman. Tentu saja ia tidak akan benar-benar membunuh Kalista Ye, mau bagaimanapun hingga sekarang Lesi Qin tidak tahu Kalista Ye adalah ibu kandungnya. Berdasarkan pemahamannya terhadap Lesi Qin, wanita ini terlalu baik. Sekalipun ia tahu sikap buruk dan sikap tidak tahu malu Kalista Ye, ia juga akan memaafkan wanita ini. Jika Kalista Ye benar-benar menganggap Lesi Qin sebagai putrinya, tidak ingin memanfaatkannya, bagaimana mungkin Jerry yang tidak membiarkan mereka mengenal satu sama lain? Jerry yang... Kalista Ye berujar dengan marah, Lesi adalah putriku, mengapa aku tidak boleh mengenalnya? Jika kamu berani menyentuhku, keluarga Ye tidak akan melepaskan dirimu. Wajah Kalista Ye penuh amarah. Jerry yang juga tidak marah dan terkekeh, menatap remeh ke arah Kalista Ye lalu berujar, jika kamu belum pergi sebelum matahari terbit besok, aku tidak keberatan membiarkan keluarga Ye kehilangan seorang wanita. Usai berujar, Jerry yang juga tidak melihat penampilan Kalista Ye yang membara dan terkejut, langsung mengeluarkan ponselnya, dan menghubungi seseorang, sebelum matahari terbit besok, jika wanita dari keluarga Ye masih di Jiangsu, biarkan ia menghilang selamanya. Setelah mematikan sambungan telepon, Jerry yang seperti sedang melihat orang mati memandang ke arah Kalista Ye, pergi atau tidak, kamu yang melakukan keputusan. Usai berujar, Jerry yang membalikkan tubuh dan pergi. Meninggalkan Kalista Ye yang berantakan tertiup angin. Bajingan, berani-beraninya kamu mengancamku. Melihat bayangan punggung Jerry yang meninggalkan tempat, Kalista Ye menjadi kesal dan berujar, aku tidak akan pernah melepaskan dirimu. Nyonya, lebih baik kita pergi. Jack Lian yang sedari tadi tidak melontarkan apapun tiba-tiba berujar. Jika kamu ingin pergi, pergilah. Sebelum menyelesaikan tugas dari keluarga, aku tidak akan pernah pergi. Kalista Ye meraung marah. Jack Lian merasa sedikit tidak berdaya dan berujar, Nyonya, bahkan Bosco Niu yang menempati peringkat ke-9 di asosiasi bela diri mati di tangannya. Menurut Anda, apakah ia akan takut pada keluarga Ye? Mendengar kata-kata Jack Lian, mimik wajah Kalista Ye membeku. Sebagai wanita keluarga Ye, bahkan dikirim ke Jiangsu untuk melakukan misi pernikahan, ia bukanlah orang bodoh. Kata-kata Jack Lian membuat ia langsung berubah tenang. Kelompok asosiasi bela diri tersebar di seluruh dunia, kemampuan komprehensif sama sekali tidak kalah dengan 8 keluarga besar kota Yan. Bahkan keberadaan seperti Bosco Niu dibunuh oleh Jerry Yang, ia termasuk apa? Ancaman Jerry yang bukanlah gertakan. Adegan Jerry yang memenggal kepala Bosco Niu di kompetisi bela diri tiba-tiba muncul lagi di dalam benaknya, dan tubuhnya bergetar tanpa sadar. Baru pada saat ini ia menyadari betapa menakutkannya keberadaan yang baru saja dirinya hadapi. Tapi jika pergi begitu saja, bukankah misi yang diserahkan dari keluarga untukku akan gagal? Seharusnya kamu mengerti masalah ini sangat penting bagiku. Kalista Ye mengertakkan gigi dan berujar, matanya penuh dengan tatapan tidak terima. Jack Lian menghela napas, tapi jika Anda tidak pergi, ia akan membunuhmu. Hal apa yang lebih penting dari nyawa? Sebenarnya ia ingin mengatakan jika Kalista Ye memperlakukan Jerry yang dengan sopan sejak awal, atau menyelidiki Jerry yang dengan jelas sebelumnya, hal seperti ini juga tidak akan terjadi. Tentu saja, ia tidak boleh melontarkan kata-kata ini. Setelah Jerry yang pergi, ia langsung melaju mobil menuju grup Sanhe. Apa yang ia katakan kepada Kalista Ye sebelumnya memang merupakan ancaman, sedangkan panggilan telepon sebelumnya, sebenarnya ia tidak menghubungi siapapun. Tidak peduli apapun itu, Kalista Ye adalah ibu kandung Lesi Qin, ia tidak mungkin membunuh wanita ini. Pada saat itu Yuri Zhou begitu jahat, bahkan beberapa kali menginginkan nyawanya, ia tetap tidak membunuhnya. Ia mengancam Kalista Ye hanya karena ia tidak ingin membuat Lesi Qin sedih.
Sulit bagi Lesikin untuk keluar dari trauma Yurizo. Kalista Ye muncul saat ini, apakah Lesikin bisa menahannya? Sayang. Tepat ketika Jerry yang berpikir liar, pintu mobil sebelah dibuka dari luar, dan Lesikin duduk dengan wajah lelah. Tidak tahu apa yang terjadi, hari ini banyak perusahaan yang kemari membahas kerja sama dengan kita berurusan dengan banyak orang hari ini. Lesikin memakai sabuk pengaman, menyandarkan kepalanya di kursi, dan berujar dengan wajah lelahnya. Jerry yang tentu tahu mengapa, ia baru saja mengalahkan Bos Konyu di pagi hari dan menjadi penguasa provinsi Jiangping dan Nanyang. Bagaimana mungkin mereka melewatkan kesempatan untuk menunjukkan sanjungan mereka? Sepertinya bukan hanya grup Sanheng, namun grup Yanchen, serta industri lain di tangannya juga seperti itu. Terkadang, kamu bisa mendelegasikan kekuasaan kepada bawahan, sehingga kamu tidak akan terlalu lelah. Ujar Jerry yang merasa sedikit tidak tega. Lesikin tersenyum tipis, menoleh menatap ke arah Jerry Yang, dan berujar dengan gembira, kamu tahu grup Sanhe didirikan oleh aku, dan aku ingin membangunkannya menjadi perusahaan luar biasa dengan tangan aku sendiri. Jerry yang tersenyum pahit menggelengkan kepalanya. Dengan status dan keuangannya saat ini, ingin membuat grup Sanhe berkembang menjadi perusahaan hebat, apa sulitnya? Tapi ia bisa mengerti, seperti grup Yanchen merupakan satu-satunya kenangan yang ditinggalkan ibunya di dunia ini. Ia secara pribadi akan mengendalikan grup Yanchen di tangannya sendiri, dan mengembangkannya menjadi perusahaan nomor 1 di Kyushu. Ngomong-ngomong, wanita itu mencariku lagi. Lesikin tiba-tiba berujar. Kalista Ye. Jerry yang mengerutkan kening. Lesikin mengangguk, mimik wajahnya sedikit rumit, namun tatapan berharap sedikit mengembang di matanya, dan berujar perlahan, ia mengatakan, ia tahu masalah tentang ibu kandungku, dan ingin mencari waktu berbincang denganku. Mendengar kata-kata Lesikin, Jerry yang mengerutkan kening, kemudian terdiam. Ia sudah pernah mengancam Kalista Ye, tidak menyangka wanita ini masih berani mengganggu Lesikin. Mengapa kamu tidak bicara? Lesikin memandang Jerry yang dengan mimik wajah rumit dan bertanya, ia ingin memberitahu masalah tentang ibu kandungku, kamu sepertinya tidak begitu senang. Kamu benar-benar ingin menemukan ibu kandungmu? Jerry yang tiba-tiba bertanya. Lesikin tersenyum pahit, meskipun aku tidak tahu mengapa orang tuaku meninggalkan aku, tapi menurutku tidak ada orang tua di dunia ini yang tidak mencintai anak sendiri. Mereka meninggalkan aku, mungkin karena mereka tak berdaya. Aku ingin bertanya langsung kepada mereka, apa alasan mereka meninggalkan aku? Suasana hati Lesikin sangat tenang, seperti membicarakan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan dirinya. Setelah terdiam beberapa detik, ia tiba-tiba berujar lagi, jika mereka benar-benar terpaksa, mungkin aku akan memilih untuk memaafkan. Sayang, kamu pasti akan mendukungku, kan? Mata belo Lesikin tiba-tiba menatap ke arah Jerry Yang dan bertanya. Apakah kamu tidak takut mereka akan sama seperti Yurizo, demi keuntungan melakukan apapun? Kini akan memanfaatkanmu lagi dan mengenalmu. Jerry yang tengah mengemudi, menatap lurus ke depan, ia tidak menjawab Lesikin dan justru balik bertanya. Bersambung.